Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 kelas Paralel D. Dalam pembelajaran pengetahuan bisnis kali ini, kami akan mempersembahkan hasil diskusi kami terkait dengan aplikasi Quora. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Roro Ayu Pangestuti, lalu ada Angga Purnama, lalu ada juga Isyana Valda. Lalu, apa sih Quora itu? Kalian juga pengen tahu kan? Yuk ikutin kita terus. Quora adalah sebuah situs pertukaran pengetahuan yang berbasis forum yang bertujuan untuk memberikan tempat atau ruang untuk kita para manusia berbagi informasi tentang hal apapun dengan cara sering bertanya jawab. Lalu Quora juga memiliki pencapaian loh. Yang pertama yaitu pengoperasian situs Quora sudah menjangkau seluruh dunia, termasuk Indonesia yang masuk pada tahun 2018. Yang kedua yaitu pada bulan Desember 2010, pengguna Quora tumbuh sangat pesat. Yang ketiga yaitu pada Maret 2010, Quora menerima modal dari Benchmark Capital sekaligus memberikan nilai startup senilai $86 juta. Selanjutnya, kita menuju ke kelebihan Quora. Yang pertama, penggunaan bahasa yang baik. Jelas, hal ini merepresentasikan para pengguna yang mengakses Quora itu sendiri. Yang kedua adalah sesi debat yang dilakukan secara tertata, sehingga tak menimbulkan gangguan bagi pengguna Quora yang lain. Yang ketiga, jawaban yang diberikan sangatlah memuaskan karena dengan adanya sistem kredensial, sehingga jawaban tersebut dapat lebih dipercaya lagi. Yang keempat, minimnya atau bahkan tak ada berita hoax atau hoax news yang bertebaran. Tidak seperti platform yang lain, Quora begitu serius dalam menyaring dan menanggapi segala bentuk berita yang masuk. Yang terakhir, Quora mempunyai sistem yang bernama fair judging, yaitu ada dukung naik dan dukung turun yang sama seperti YouTube, yakni ada like atau dislike. Kekurangan Quora yang pertama adalah eksistensi platform Quora ini tidak sepopuler platform media sosial lainnya. Kita sebut saja Facebook, Instagram, atau Twitter. Hal ini tentu diakibatkan oleh isi Quora itu sendiri, yang mana memang tidak semua orang menyukai tanya jawab atau berdiskusi. Yang kedua, sering terjadinya bug. Meskipun masih cukup jarang, namun bug yang dijumpai tetaplah mengganggu para pengguna. Yang ketiga, aplikasi atau platform Quora ini masih dijumpai sebuah keterbatasan, di mana kita tidak bisa menggunakan kolom tabel untuk menjawab suatu pertanyaan. Dan yang terakhir adalah notifikasi yang masih saja muncul, padahal telah dinonaktifkan. Hal ini tentu dapat mengganggu beberapa orang tertentu, misalnya para orang-orang yang tak ingin diganggu oleh notifikasi. Setiap aplikasi atau platform ataupun startup pasti memiliki pendiri atau founder, tidak terkecuali Quora. Perkenalkan, Adam D'Angelo, founder sekaligus CEO dari Quora itu sendiri. Adam D'Angelo lahir di United States, USA pada tanggal 21 Agustus 1984. Dulu, ia bersekolah di Bachelor of Arts Science, California Institute of Technology. Adam D'Angelo bekerja sebagai CEO dan CEO founder of Quora. Dan tahu nggak sih, kekayaan yang ia miliki hingga tahun 2015 mencapai $600 million. Sangat banyak bukan? Nah, untuk karir, Adam D'Angelo ini mempunyai banyak karir loh. Apa sih? Yang pertama, ada Synapse Media Player. Di sini, beliau mengembangkan perangkat lunak ini tidak sendirian. Ia ditemani oleh Mark Zuckerberg. Dan yang kedua, ada Badizu. Pada tahun 2003, beliau menciptakan Badizu ini untuk mengunggah daftar teman dan membandingkannya dengan pengguna lain. Setelah itu, yang ketiga ada Facebook. Apa sih jabatan beliau di Facebook? Di sini, Adam D'Angelo menjabat sebagai Wakil Presiden Bidang Teknik sampai tahun 2008.
Dan selanjutnya ada Quora. Pada tahun 2009, beliau mendirikan Quora juga tidak sendirian loh. Ia bersama mantan karyawan Facebook yang lainnya, yakni Charlie Cheever. Karir beliau yang selanjutnya ialah Instagram. Di sini, beliau menjabat sebagai penasihat sekaligus investor. Nah, karir beliau yang terakhir adalah OpenAI. Pada tahun 2018, Adam D'Angelo bergabung dengan Dewan Direksi OpenAI, yakni sebuah perusahaan riset yang dipimpin oleh Elon Musk. Tahu nggak sih alasan mengapa pendiri Quora berhenti dari Facebook? Pada suatu liputan media di situs Business Insider, Adam D'Angelo berkata bahwa beliau sangat menikmati memulai Quora ini dari nol dan sangat menyenangkan rasanya ketika memulai sesuatu dari bawah. Sedangkan saat ia bergabung dengan Facebook sudah memiliki posisi yang sangat bagus, sehingga ia merasa bahwa Facebook tidak benar-benar memerlukan dirinya. Dan beliau pun merasa bahwa ia dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap dunia, sehingga ia memutuskan untuk keluar dan memulai sesuatu dari nol. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai Quora. Jangan lupa untuk terus ikuti kami ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya kita semua sama-sama belajar dan sama-sama mendapatkan ilmu. Terima kasih, bye guys!